Episode 38. Haikal berjalan sedikit tergesa menuju salah satu restoran, di mana dia sudah ada janji dengan Damian untuk membahas proyek baru mereka. Meskipun Haikal sendiri bosnya saat ini, tapi dia tetap dibimbing oleh Damian. Haikal tetap menjadikan Damian sebagai panutannya dalam menjalankan bisnis. Bro. Satu buah minuman es jeruk terlempar dan tepat mengenai jas Haikal membuat lelaki ini mengeram kesal sambil mengepalkan tangannya. "Kamu buta. Tanda seru, tanda seru, tanda seru." Bentak Haikal karena melihat pelayanan tersebut tertunduk, mungkin sedang ketakutan. "Maaf. Maafkan saya, Pak," ujarnya gemetar. "Kamu tahu saya hari ini ada rapat penting, tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Panggil manajer kamu, saya ingin penyelesaian sekarang juga." Tanda seru, tanda seru. Bentak Haikal lagi, tapi sang waiters malah menangis membuat Haikal kebingungan. "Hei, kenapa kamu malah menangis? Saya meminta panggil manajer kamu," ucap Haikal mulai melunak. "Ada apa?" tanya salah satu teman wanita perempuan ini. "Dia menumpahkan minumannya ke jas saya. Dan saya ingin penyelesaiannya, tapi dia malah menangis," jawab Haikal. "Kenapa, Kal?" tanya Damian yang juga baru datang. Dia melihat keributan sehingga membuat orang banyak berkumpul. "Om, jasku kotor karena dia," tunjuk Haikal pada perempuan tersebut. Dia masih tertunduk takut. "Saya tidak sengaja, Tuan. Tapi saya sudah minta maaf." "Kamu kira dengan minta maaf urusannya bisa selesai? Saya buru-buru tapi kamu mengacaukan semuanya." "Kal, dia tidak sengaja dan sudah minta maaf. Sudahlah, jangan diperpanjang lagi." "Tapi Om, pertemuan kita tidak mungkin dengan pakaian saya seperti ini." Tanda seru, tanda seru, ujar Haikal mengibas jasnya. "Sudah. Kita bicarakan di rumah saja nanti malam. Datang dengan Satria kita makan malam bersama," ujar Damian memberikan solusi. Lalu perempuan ini, "Sudah. Dia tidak sengaja, jangan diperpanjang lagi. Untuk kamu boleh kembali bekerja lain kali, hati-hati," ucap Damian mengajak Haikal untuk keluar. "Om, duluan saja. Saya harus membersihkan sisa ampas jeruk ini. Nanti malah dikerubungi semut," ucap Haikal sedikit kesal. "Hahaha, malah bagus, Kal. Berarti kamu masih laku meskipun hanya semut yang mengerubungimu," canda Damian membuat Haikal bertambah kesal. "Om duluan," pamit Damian menepuk pundak Haikal pelan. Haikal berjalan ke arah toilet, tapi sebelum masuk toilet dia melihat perempuan tadi bersama temannya di sudut ruangan. Perempuan itu sedang menangis memeluk teman wanitanya. "Sudahlah, Pril. Jangan terus menangis, aku yakin ibumu akan sembuh. Kamu lihat kan, karena kamu tidak fokus malah menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Bagaimana jika kamu dipecat? Pasti kamu akan semakin kesulitan nantinya, Pril. Siapa yang akan membiayai pengobatan ibumu? Kamu ingat masih ada Vino yang harus kamu urus dan kamu biayai sekolahnya. Semangat cari uangnya, Pril, bukan malah menangis begini. Kamu pasti bisa." Tanda seru, tanda seru, ujar salah satu perempuan yang juga bekerja di restoran tersebut. "Tapi aku sudah beberapa kali membuat kesalahan hari ini, Tin. Aku bodoh." Tanda seru, tanda seru, isak perempuan bernama April ini. "Sudahlah, pasti bos akan mengerti dengan keadaanmu saat ini." Hati Haikal sedikit tersentuh melihat perjuangan perempuan itu. Sungguh malang nasibnya.
Tapi Haikal tidak boleh sembarang mengenal wanita, dia takut kalau wajah dan sikap mereka berbeda. Haikal segera masuk ke dalam toilet. Karena tubuhnya sedikit lengket akibat jeruk tadi. Setelah keluar Haikal melihat kembali keluar. Tapi sudah tidak ada orang, mungkin wanita itu sudah menyelesaikan masa sedihnya. Haikal berjalan keluar. Dia harus segera pulang karena sudah gerah. Makan yang banyak sayang, agar kamu bisa cepat tumbuh besar dan pemberani. Ucap Adele tersenyum manis pada Satria saat memberikan sepotong ayam bakar. Terima kasih Oma, ucap Satria lembut. Terkadang kata-kata Oma sangat menggelitik di telinga Adele, tapi mau bagaimana lagi, ini resikonya menikah dengan Damian. Dia harus siap menjadi tua sebelum waktunya. Saat ini mereka sedang berada di rumah Adele dan Damian. Seperti permintaan Damian siang tadi, mereka akan membicarakan bisnis di rumahnya. Jadi bagaimana dengan launchingnya? Kalau kita butuh model yang benar-benar berwajah natural, karena ini produk kosmetik terbaru. Om tidak mau kalau kita malah rugi dengan bisnis ini, ucap Damian di sela makan malam mereka. Itulah Om yang aku sedang pikirkan. Mengambil model terkenal sudah biasa, apalagi orang sudah tahu kalau wajah-wajah model terkenal itu sudah pasti cantik dan terawat. Tidak klik rasanya di hati? Jawab Haikal. Bagaimana kalau Oma Adele saja yang jadi modelnya? Canda Haikal menatap Adele. Enak saja, enggak? Tanda seru, tolak Adele cepat. Orang sudah tahu kalau aku istri pengusaha kaya raya. Dan jelas sekali tubuh serta penampilanku terawat. Mana ada yang percaya? Lanjut Adele sombong membuat Damian tersenyum kecil. Dia tak pernah mempermasalahkan kesombongan Adele asal masih batas wajar, karena memang dia bekerja keras untuk Adele dan anak-anaknya. Lalu siapa? Tanya Haikal. Itu tugasmu. Cari sampai ketemu, hanya ada waktu 4 hari lagi. Kamu buka saja casting untuk mencari model iklan kosmetik terbaru. Mana tahu dari sekian banyak yang daftar bisa jadi calon istrimu. Sambil menyelam minum air, tidak masalah bukan? Tanda seru, goda Damian terkekeh kecil. Iya. Jangan terlalu lama menduda, tidak baik untuk kesehatan. Lanjut Adele yang ikut menimpali dan tertawa. Kalian jangan meremehkanku. Aku saja yang belum mau melepaskan masa dudaku. Kalau soal perempuan sudah banyak yang antri. Secara kalian tahu sendiri kan, ketampananku tidak bisa diragukan lagi. Jawab Haikal yang tak mau dianggap remeh. Buktikan, jangan hanya banyak bicara tapi tak juga ada hasilnya. Bagiku suamikulah lelaki yang paling tampan. Cebik Adele membuat Haikal jengah. Dulu saja sebelum bercerai dia memujaku, batin Haikal sedikit kesal. Kalau aku menikah Om dan Tante mau sumbangan apa? Tantang Haikal melihat pasangan suami istri ini bergantian. Tiket bulan madu, ucap Adele dan Damian kompak. Kemana? Paris, Bali. Kali ini jawaban mereka tidak senada. Damian Paris dan Adele Bali. Adele memang kurang suka keluar negeri, berbeda dengan selera Damian. Tapi sejak menikah dengan Adele, Damian berusaha mengikuti kemauan Adele. Baiklah, setelah menikah akan aku tagih janji kalian, ucap Haikal tersenyum kecil. Setelah makan malam, mereka duduk bersantai bersama si kembar yang sedang aktif-aktifnya berjalan. Si kembar memberikan warna baru bagi Adele. Dan Damian selalu saja ada tingkah lucu yang mereka buat sehingga Adele tak ingin melewatkan waktu bersama anak-anaknya ini.
Begitu juga Damian yang selalu siaga untuk keluarga. Rin, ibu rasa sudah waktunya kamu menikah lagi, Rin. Usiamu semakin tua. Apalagi yang kamu tunggu? Satria juga sudah semakin besar, ujar Bu Warsi. Bu, mencari suami itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, Bu. Apalagi aku seorang janda. Beda jika statusku seorang janda kaya, sudah pasti banyak yang mau. Jawab Karin. Tapi sekarang kamu sudah semakin tua, Rin. Apalagi kamu punya riwayat keguguran ibu, takut kamu susah dapat anak nanti. Lagi pula jika lelaki menikah denganmu hanya menanggung dirimu saja. Satria sudah bahagia bersama Haikal. Mitos itu, Bu. Usiaku belum 30, Bu. Masih dalam masa subur. Semoga saja ada lelaki baik yang mau menikahiku ya, Bu. Berdoa saja agar anakmu ini bisa bahagia. Ibu selalu berdoa untukmu, Rin. Untuk Satria, semoga kalian selalu bahagia, ucap Bu Warsi memeluk tubuh Karin. Dia takut kalau dia sudah tiada Karin tinggal sendiri. Bagaimanapun juga dia ingin Karin ada yang menemani sebelum dia tutup usia. Jangan aneh-aneh, Pak. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk memikat Bapak ataupun yang lainnya. Ucap April ketakutan karena suami dari pemilik restoran tersebut sedang mencoba memegang tubuh April. Jangan munafik kamu. Bukannya kamu butuh uang untuk biaya pengobatan ibumu? Saya yang akan berikan uangnya, tapi dengan syarat kamu harus puaskan saya di ranjang. Ucap lelaki itu sambil tersenyum licik. April yang tadinya lagi membersihkan ruangan sang atasan, malah mendapatkan pelecehan dari sang atasan, membuatnya ketakutan. Meskipun saya miskin, tapi saya cukup tahu dengan dosa. Saya memang janda, tapi saya bukan perempuan gampang seperti yang Anda pikirkan. Saya cukup tahu diri, Pak. Ucap April mulai emosi. Sang atasan mendekat dan hendak memaksa April. Tapi tiba-tiba pintu ruangan terbuka, membuat mereka berdua menatap ke arah pintu. Kurang ajar kamu. Kamu kira saya bisa kamu goda? Perempuan murahan. Ma. Dia mencoba menggoda Papa, Ma. Pecat dia, Ma. Dia ingin mencari uang dengan cara instan. Ujar lelaki itu mengadu pada istrinya. April, tidak tahu diri kamu. Saya tahu kamu sedang butuh uang untuk ibumu, tapi bukan cara seperti ini. Saya selama ini sudah baik padamu, April. Apalagi yang kurang? Semua kesalahanmu tidak pernah saya besar-besarkan, tapi sekarang kamu malah menikam saya dari belakang. Bu, ibu salah sangka. Ini bukan seperti yang ibu kira saya. Apa? Kamu mau mengelak, menuduh suami saya yang menggoda kamu? Perempuan liar kamu, janda gatal. Keluar. Keluar kamu, April. Mulai hari ini kamu saya pecat. Jangan pernah perlihatkan wajah kamu di restoran saya lagi. Ujar sang atasan, membuat jantung April serasa berhenti berdetak. Bagaimana nasib ibunya jika dia berhenti bekerja? Dia butuh biaya besar. Permainan apa lagi ini, Tuhan? Batin April tertunduk lesu. Kakinya seakan lemas tak berdaya. Tuhan seakan tak pernah bosan menguji dirinya. Apalagi yang harus dia perbuat setelah ini? Kemana harus mencari uang untuk pengobatan ibunya? April segera keluar dari ruangan sang atasan dan mengemasi semua barang-barangnya. Untung Mama cepat datang, kalau tidak Papa tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Dia terus memaksa Papa, Ma. Ucap lelaki itu memeluk tubuh istrinya sambil tersenyum licik. April, sudahlah, kami percaya padamu.
Kami tahu bagaimana Pak Bagas itu. Nanti dia juga akan kena batunya. Ucap Tini sahabat baik April. Tin, aku pergi ya. Hati-hati di sini, jaga dirimu. Ucap April lalu segera pergi. April menelusuri jalanan. Dia bingung harus bagaimana. Tin, tin. Bunyi klakson mobil membuyarkan April dari lamunannya. Hampir saja mobil Pajero Sport keluaran terbaru itu menabrak tubuhnya. Jika Haikal tidak cepat mengerem sudah pasti kini April hanya tinggal nama. Haikal keluar dari mobilnya dengan kesal. Kamu mau mati? Tanda seru, bentaknya. April tertunduk ketakutan, air matanya dari tadi tak berhenti mengalir. Kamu gila. Kamu benar-benar buta ya. Kemarin menumpahkan jus di bajuku dan sekarang malah ingin menabrakkan tubuhmu padaku. Apa yang ada di pikiranmu ini? Maaf. Maaf Tuan. Apa yang ada dalam pikiranmu cuma kata maaf. Hanya itu yang bisa kamu ucapkan, lalu besok-besok kamu ulangi lagi. April terus menangis. Pikirannya benar-benar kalut saat ini. Perasaan kesal bercampur aduk dengan ketakutan. Kenapa menangis? Aku heran melihatmu ini. Hanya bisa maaf. Nangis apa kamu tidak pernah belajar di sekolah mengenai tata krama, cara meminta maaf dengan baik? Atau jangan-jangan kamu tidak sekolah? Cecer Haikal lagi. April tertunduk. Dia memang perempuan penakut. Dia tidak berani menatap seseorang meskipun orang itu benar atau salah. April selalu mengalah pada siapa saja. Sewaktu suaminya meninggalkan dia pun dan memilih perempuan lain, April hanya pasrah. Dia tak peduli mengatakannya bodoh atau apapun, dia tetap berdiri dengan kemampuannya sendiri. Sayangnya nasib baik tak pernah berpihak padanya. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya harus segera pergi. Pamit April sambil menghapus air matanya. Kamu mau kemana? Tanya Haikal. Pulang. Ayo saya antar. Ucap Haikal yang merasa kasihan melihat April. April tampak berpikir sejenak. Saya bukan orang jahat. Ayo segera naik sebelum saya berubah pikiran. Ucap Haikal berjalan ke arah mobilnya. Akhirnya April mau ikut ke dalam mobil Haikal. Karena dia juga sudah lelah berjalan.